Pengen punya Defender baru, tapi duitnya belum cukup kayak gua? Nah, beli ini aja, Defender ukuran saset alias Finfast VF3. Bener banget, dengan harga yang 1/10 dari Defender yang baru, kalian ngedapetin emang 1/10 dari Defender yang baru. Defender yang baru harganya sekitar 2, sampai 3 miliar, yang ini harganya nggak nyampe 200 juta rupiah, teman-teman. Apa aja yang didapetin? Well, kalau Defender yang baru 4x4, 4x2. Defender yang baru kalian dapat 5 pintu, ini cuma setengahnya 3 pintu. Horsepower-nya kalau Defender yang baru mungkin udah 300-400 horsepower. Ini cuma 100-an horsepower sih. Jadi emang dengan harga yang dibandingkan dengan Defender yang baru, emang dapatnya cuma 1/10-nya, alias sasetannya doang. Walaupun cuma sasetan, tapi ini menurut gua mobil yang keren banget. Bahkan gua udah pakai sering banget mobil satu ini. Dan ini udah gua modif dikit, teman-teman. Salah satunya adalah atapnya yang sudah putih karena udah gue pakein UPPF warna putih. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih tahu dulu kalau sekarang UPPF sama U-Film udah ada tempat baru di Puri, teman-teman. Nah, Finfastnya ya kan udah selesai pakai PPF nih. Nah, jadi ini sekarang sudah terlindungi, ya kan? Jadi mau dibaret-baretin nggak ada masalah. Terus kaca filmnya pun gue juga sudah pakai U-Film. Nah, di depan 20%, kiri kanan 40%. Jadi terlihat lebih mewah lagi ya. Ditambah kaca filmnya ini kan warnanya agak hijau nih, jadi pas banget sama bodinya yang warna hijau. Tapi kalau kalian lihat lebih detail, sebenarnya ada yang berubah di Finfast VF3 ini. Ada bisa tahu nggak apa? Aslinya warna ini, warna hijaunya ini, itu atapnya sewarna body, teman-teman. Nah, tapi sekarang kalau kalian lihat sudah jadi warna putih. Karena dari UPPF mereka emang punya PPF yang berwarna, teman-teman. Salah satunya warna putih begini. Jadi kalian bisa bikin mobil kalian itu jadi two-tone kayak punya gue gini nih. Jadi kalau kalian pengen pasang kaca film atau pengen pasang PPF, langsung aja kalian bisa kontak ke U-Film ataupun juga UPPF, teman-teman. Selain udah gue pasangin UPPF dan juga U-Film, sebenarnya udah ada modifan lain yang udah gue lakuin di mobil ini, tapi nanti aja akan gue jelasin. Sekarang gue pengen bahas tentang desainnya. Mobil ini menurut gue proporsinya itu aneh, tapi gara-gara proporsinya aneh itu membuat mobil ini jadi lucu banget, teman-teman. Kalau saya kalian bandingin sama mobil mini EV lainnya, ya kan, biasanya kan emang kecil, ya kan, kayak punya gue sebelumnya itu kecil, terus bannya juga kecil, ring 12. Tapi ini bodinya kecil, peleknya gede banget, ring 16 coy. Jadi gara-gara proporsinya yang bodi kecil, pelek gede, itu membuat mobil ini tuh cute banget, keker banget, teman-teman. Fendernya ya kan yang gede hitam, terus garis-garis tegasnya, ya kan, membuat mobil ini tuh bener-bener looks-nya tuh kalau disampingin sama G-Class, sama Jimny, sama Defender, itu cocok banget. Ini mobil emang, wah, kalau ngomongin soal ganteng, mini EV paling ganteng, paling maco, satu ini, teman-teman. Apakah kalian setuju? Karena saking jeepnya ya, makanya kita bawa ke Pagedangan sini, tempat untuk biasanya ngetes mobil 4x4. Karena kita juga bakal coba ini, seberapa seru sih mobil ini kita bawa main ke tanah, walaupun ini cuma 4x2. Semoga kita nggak nyangkut ya, teman-teman. Menurut gue pribadi, sebenarnya secara visual, yang kurang adalah bagian depannya justru. Gue punya temen yang berkata, mobil atau sebuah benda yang kotak-kotak gitu akan terlihat lebih kotak lagi kalau dipadu dengan sesuatu yang bulat. Kalau kalian perhatikan G-Class, Defender, Jimny, kotak-kotak manis banget karena ada aksen bulatnya di lampu depan, teman-teman. Nah, Finfast VF3 ini sayangnya lampu depannya itu nggak bulat. Kalian bayangin deh, kalau bulat ya, ini bisa jadi lucu banget loh, teman-teman. Coba bayangin, kalau misalkan lampunya jadi bulat kayak gini nih. Lebih lucu lagi kan, teman-teman? Makanya kalian harus subscribe, nyalain loncengnya,
kan nanti akan kita modif lagi bagian depan dari VinFast VF31 ini. Kalau ngomongin soal bagian belakang, dibilang ganteng banget enggak, tapi dibilang jelek juga enggak teman-teman. Just oke lah di belakang sini. Mungkin kalau gua agak kebanyakan chrome di mobil yang gagah inilah ya. Karena sininya chrome, V-nya chrome, depan juga chrome. Mungkin kalau gue personally akan ubah ini menjadi silver Dove lah ya. Tetap silver gitu ya, tapi Dove aja mungkin, nggak chrome. Nah, karena mobil ini emang harganya itu di bawah 200 juta rupiah. Jadi secara fitur ya kan, memang ya berada di rentang itu teman-teman. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi akan banyak ini tuh. Mobil ini cukup simple sih. Mobil ini mobil listrik, tapi bukan berarti mobil ini penuh dengan fitur teman-teman. Jadi emang mobil listrik ini sekarang emang biasanya penuh dengan fitur-fitur gitu. Tapi emang kalau di harga segini ya fiturnya cukup terbatas lah ya. Seperti contoh, ini spionnya masih manual teman-teman. Ini nggak bisa di atak-atik dari dalam, nggak bisa. Ini harus buka kaca kayak Kijang zaman dulu tuh harus gitu. Nah ini masih begitu nih tahun 2025. Peleknya pun juga masih pelek kaleng. Tapi udah ring 16 dan udah gua cat putih jadi makin ganteng. Banyak yang nggak percaya, banyak yang mikir bahkan kalau gua ganti pelek ya. Padahal ini pelek bawaan, cuman gua cat jadi putih di Dos Motor Garage ya kan. Dan kalau kalian lihat perhatikan lebih detail lagi, bannya udah gua ganti teman-teman. Karena sekarang udah pakai Geolander AT 175/80 ring 16, ukuran yang lumayan goib. Gua aja nggak sengaja nemu itu ada stok bekas di gudangnya Exitos. Thank you banget Exitos. Akhirnya gue nemu juga ban satu ini. Terus juga kalau misalnya kita ke depan, nggak ada parkir sensor depan, radar, udah jangan berharap banyak-banyak deh di harga segini. Bahkan, ya ini plastik guys. Rangka di dalamnya besi, tapi ini plastik. Gua nggak tahu kenapa, mungkin biar lebih murah lah ya. Dan juga kap mesin ini nggak bisa dibuka guys. Baru kali ini gue nemu mobil yang kap mesinnya nggak bisa dibuka selain BMW listrik ya. Ini nggak bisa dibuka. Kalau mau dibuka, kalian harus buka dari sini baut 2 kiri kanan terus ditarik. Nggak berat sih sebenarnya, cukup mudah, tidak menyusahkan juga, dan sebenarnya kalau mobil listrik nggak perlu banget sampai buka kap mesin. Karena kalau mau nambah air radiator, udah ada lubangnya dibuatin di sebelah situ. Jadi mungkin emang buat neken kos, mobil ini nggak bisa dibuka kap mesinnya. Kemudian kita harus ngomongin soal chargernya. Nah ini memang mobil listrik, jadi harus bisa di-charger. Nah dia itu bisa ngecas menggunakan DC teman-teman. Namun sayangnya hanya DC. Jadi kalau misalkan colokan yang AC-nya aja yang atas ya, yang banyak tersedia di mall-mall, SPKLU, sayangnya mobil ini nggak bisa. Jadi harus yang DC. Bahkan charger di rumah pun yang dapat gratisan itu juga langsung DC. Semoga ya habis ini VinFast jual adapternya jadi bisa ngecas pakai AC. Walaupun memang sebenarnya kita mobil listrik ngecasnya seringnya di rumah sih, tapi terkadang kalau ke mall apa pengen aja ngecas biar full, kalian harus sedikit agak effort untuk nyari yang DC teman-teman. Ya menurut gue itu doang sih kalau dari sisi kelistrikannya. Harapan gue itu bisa AC juga. Bagasinya gede apa enggak? Tentunya tidak teman-teman. Ini ukuran payung normal, itu nggak bisa sampai bawah. Karena emang lumayan kecil. Bangku belakang nggak ada isofix-nya juga, cukup oke lah di belakang. Nah kalau ngomongin bagian interior, sebenarnya di bagian belakang mirip-mirip sama Wuling RV kayak punya gue kemarin. Cuma di bagian depan, di bagian pengendara, nah ini lebih enak menurut gue. Sini gue jelasin yuk. Nah, kita masuk ke dalam dan kita harus ngerasain posisi duduknya teman-teman. Posisi duduknya ini menurut gue lebih enak dibandingkan Wuling RV kemarin punya gue. Ini lebih lebih bener lah posisi duduknya. Setirnya emang nggak bisa di-adjust naik turun sama sekali, tapi posisi standarnya udah cukup nyaman. Kursinya juga cukup oke teman-teman. Nah, ada prosedur unik di mobil ini. Jadi kalau kita mau nyalain mobil ini, nggak ada tombol start stop, hanya tinggal injek pedal rem. Tapi di VF3 kuncinya itu harus kita selipin di bagian sebelah sini, baru kita injek remnya, baru mobilnya nyala. Kemudian juga mobil ini setiap kali kita matiin mobil dan nyalain lagi, tombol AC dan tombol sirkulasinya itu otomatis off lagi. Jadi setiap kali nyalain mobil, kita emang harus langsung mencet tombol AC dan tombol sirkulasinya biar langsung dingin. Sebenarnya bukan masalah besar, tapi nambah step aja sih. Terus juga kalau ngomongin soal handbrake, mobil ini nggak ada handbrake ya. Handbrake hanya bisa deactivate kalau misalkan kita masuk parking teman-teman. Jadi kita narik krek gitu nggak ada yang bisa ditarik.
Kalau ruangan penyimpanan menurut gua mobil ini oke banget. Di sini ada glove box, ya kan? Tuh, yang soft damper juga. Di sini ada USB-C, ada tempat penyimpanan, cup holder 2 di sini. Cuman sayangnya ya, VinFast coba deh. Ini menurut gua area sini ini harusnya dibikin datar atau ceruk ke dalam biar bisa buat naruh barang. Terus juga istri gua agak komplain karena ini nggak ada kaca. Nggak ada kaca sama sekali. Jadi mungkin kalau mau penumpangnya dandan mungkin agak kesusahan ya. AC semuanya kencang, udaranya dingin, power window ada di sini semua, ya kan? Central lock ada di sini. Terus speaker dapat 2 kiri kanan, nggak cuma sebelah doang untungnya. Walaupun ya kalau saya lagi dengerin Malik suaranya kayak lagi batuk gitu Malik. Kayak lagi pilek, kayak agak bindeng gitu kan suaranya. Cuman nggak apa-apa, balik lagi di harga segini ekspektasinya mau seberapa tinggi sih emang. Materialnya semuanya plastik, gua nggak masalah, masih oke-oke aja. Yang penting ruangan penyimpanan oke, ada USB-C, nanti tuh komplain di sini. Setir yang belum ada tombol apapun, tapi ya baik lagi harga segini gue nggak bisa komplain banyak-banyak teman-teman. Kalau di tol kayak gimana? Mobil ini itu kalau feel nyetirnya dibandingin sama mobil gue sebelumnya Wuling REV, ini lebih kerasa lebih mobil lah ya, karena emang bannya ukuran pun juga lebih gede dari 12 ini 16 ya kan. Terus posisi nyetirnya juga ini emang lebih kayak mobil lah ya. Nggak kerasa kayak mainan banget gitu, walaupun emang mobilnya kecil. Nah, kalau ngomongin soal suspensinya, kalau dibilang empuk banget sih enggak gitu ya. Cuman emang kalau ngeliatin jalanan jelek, bukan enggak nyaman sih, cuman kadang-kadang suka agak mantul-mantul aja dikit. Ya kan? Tuh. Nah, kalau ngomongin soal kekedapan, kalau kita lari kayak 60 gitu ya, 60-70 tuh dari sebelah sini nih emang kadang-kadang ada kayak kedengaran suara angin. Nggak parah, nggak sampai kayak aduh ganggu banget. Cuman udah mulai kedengeran gitu. Karena memang mobil ini kalau dibilang kedap banget sih, enggak. Ya, balik lagi harganya kan emang under 200 lah ya. Jadi ekspektasi kita emang tidak bisa terlalu tinggi. Nah, banyak juga yang ngomongin soal setirnya, bentukannya aneh banget. Setirnya gimana sih, kotak, ada kotak gede banget gitu kan 2. Tapi sepasti kalau saya dipakai ya sebenarnya nyaman-nyaman aja. Walaupun setirnya ini nggak bisa naik turun ya kan, nggak ada yang bisa diatur sama sekali, tapi posisinya menurut gua pas. Posisi pedalnya enak, terus visibility juga bagus banget, kacanya gede banget ya kan. Memang mobil ini secara ukuran emang lebih gede ya daripada Wuling REV. Jadi ini tidak semini itu. Tapi kalau dibandingin kayak Brio gitu, ini emang lebih kecil sih sebenarnya. Dibandingin sama Defender aslinya, ya jangan dibandingin lah ya. Versi Sasset sama versi full size beda. Soalnya kalau ditukar Defender baru 3M ini 200 juta. Ya dapat 10 lah. Jadi ukurannya aja emang Sasset, tapi kalau fitur ya jangan disamain ya guys. Kalau ngomong soal layar, dia emang cuma satu tapi gede banget di tengah sini. Nah, yang sebelah sini ini akan selalu muncul karena dia persneleng, baterai, odometer, speed semuanya di sebelah sini. Nah, sebelah sini baru yang bisa diganti-ganti tuh, ya kan? Media, kemudian kita bisa ke EV-nya. Tuh. Jadi memang cukup simple, bahkan bisa dibilang simple banget, ya kan? Nothing to complain di sini. Menurut gua mobilnya cukup banget. Kalau mau matiin mobilnya emang harus keluar, terus kita kunci mobilnya dan dia akan otomatis mati. Ada salah satu fitur yang membedakan mobil ini dengan Wuling REV punya gue sebelumnya, yaitu ada creep mode-nya. Di mobil ini kalau kita masukin drive, terus kita angkat pedal remnya, mobil ini akan otomatis jalan sendiri pelan-pelan. Ya kayak kita pakai mobil manual, lepas kopling pelan-pelan mobilnya jalan kan. Ataupun pakai mobil matic, masukin D, dia jalan pelan-pelan. Tapi ada sebuah fitur yang di Wuling REV ada, di sini nggak ada, yaitu hill hold-nya teman-teman. Nah, jadi kalau di Wuling REV kalau saya lagi tanjakan gitu, kita injek pedal rem, ya kan? Kita lepas remnya, mobilnya akan nahan sendiri tuh. Mobilnya akan tetap ngerem. Nah, di sini fitur itu belum ada. Jadi emang secara fitur ada yang di Wuling REV kemarin ada yang di sini juga ada, di sana nggak ada. Jadi emang plus minusnya saling melengkapi lah ya satu sama lain. Tapi emang kalau ngomongin soal desain, balik lagi soal desain, mobil satu ini ganteng banget sih. Cowok banget gitu. Mini EV yang cowok banget, ganteng banget ya ini sih. Habis ini kita mau coba seru-seruan main tanah pakai VinFast VF3-nya.
persnelengnya VinFast VF3 itu kayak Mercy, persis ada di bagian sen sini biasanya, ya kan, di tuas ini. Which is actually make sense sih, karena zaman dulu kan mobil emang harus di sini persnelengnya karena ada transmisi di bawah. Mobil listrik kan nggak ada transmisi di bawah ya, jadi sebenarnya persnelengnya mau di atas sini gitu, tombol juga bisa sih. Cuma kalau di sini ribet kali ya. Jadi emang di sini make sense dan mudah banget. Terus juga kalau kalian lihat ya, ini jarak kursi dua ini kalau di Wuling REV itu deket banget, nempel banget. Kalau di sini agak ada jarak teman-teman. Jadi tidak seintim itu memang ya dibandingin sama Wuling REV. VinFast VF3 ini ada traction controlnya. Traction controlnya bisa kita matiin lewat tombol di layar. Ngetes artikulasi kali ya. Kelebihan lainnya lagi adalah mobil ini ground clearance-nya itu cukup tinggi. Jadi mobil ini bisa dibilang mini EV gitu ya, tapi sebenarnya ukurannya gede untuk sebuah mini EV teman-teman. Jadi kalau jalanan agak jelek kayak begini gitu ya, mobil ini sih aman-aman aja tuh. Ngepot. Kita mau coba lewat genangan air nih ya. Nih gua jujur cukup takut, tapi hopefully bawahnya kering. Kalian bisa lihat ini ground clearance-nya tuh lumayan loh. Traction control lagi gue matiin, makanya gampang banget spin. Tuh, matiin jalanan jelek ini aman banget. Ya, settingan suspensinya emang bukan buat off-road guys. Jadi kurang nyaman memang kalau dibawa buat off-road. Iya. Kita coba lihat nih artikulasi ala-ala. Beraninya pas turunan. Karena kalau tanjakan gue takutnya nggak naik mobil. Udah kepatar aja kan. Sabar, tenang. Kita nyalain traction control dulu guys. Berubah nggak? Jadi nggak keluar kita Rip. Kita hampir nggak keluar guys, tapi gue coba gaspol. Iya. Hampir nggak pulang barusan. Untung masih keluar. Ada satu lagi yang membuat gue kayaknya VinFast kayak bisa lebih baik deh. Jadi ini seat belt kan. Nah, menurut gue ini kalau lebih panjang ke sini aja, lebih panjang kayak 10 cm gitu akan lebih nyaman. Karena ini jujur cukup jauh ke bawah untuk nyantolin ya. Ya, hal kecil aja sih. Tapi kalau misalkan bisa, akan lebih nyaman aja. Lanjut lagi. Nah. Gimana? Masalah kita sendiri. Kayaknya nggak keluar deh kalau kita ke sana, kita lurus aja. Kalau ada temennya sih nggak apa-apa. Iya, gue takut banget itu. Kalau nggak keluar gimana kita pulangnya? Cuman ya guys, bener loh ngelatih jalanan jelek kayak begini nih. Dari tadi sih nggak mentok sih bawahnya. Tapi bukan berarti kemudian ini menjadi mobil off-road, enggak ya. Tapi kalau ngelatih jalanan agak jelek gitu ya, mobil ini masih oke ground clearance-nya. Coba kita ke sana. Tadi kita lewat sini kan? Tadi lewat sini kita. Bisa, coba. Kalau nggak bisa bantuin deh. Bantuin doang. Kita akan mencoba untuk naik ke sini. Karena ini 4x2, jadi kita butuh momentum. Which is kita butuh ngegas. Wow! Naik loh! Duh. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Jadi kalau pula kita coba gimana? Mobil goyang. Anjay, ini belakang ngangkat lihat deh. Belakang kiri ngangkat harusnya. Wow. Off-road pakai VF3 teman-teman. Kita bisa pulang kan Rip ya? Kita mau coba untuk putar balik dan naik ke atas. Oke, itu nggak mungkin naik. Kita tes artikulasi guys, ala-ala JJ Logi. Selamat datang di JJ School, JJ Logi 4x4 School. Sekarang kita mau praktek pakai mobil listrik. Naik nggak ya? Oke, buru dulu. Tenang. Kalau mobil kayak gini harus pakai momentum dikit, guys. Gas. Wow.
Naik coy. Naik. Tanahnya sampai masuk ke dalam sini kayaknya. Naik. Wah, keren sekali. Mantap VF3 bisa kayak gitu, mantap banget. Wow. Waduh. Aduh, mantap. Luar biasa loh VF3. Ini kalau misalkan 4x4 beneran sih lucu banget sih ini mobil. Kecil, nimble, mobil listrik, ya kan. Mobil listrik 4x4 sekarang yang paling terjangkau kan cuman si J6 lah ya. Tapi itu 4x4 harganya 600 lah. Nah, ini kita udah mau arah pulang, jujur karena udah jam 5 sore. Cahayanya bagus banget, tapi jam 5 sore. Gue cuma takut kejebak sampai maghrib aja di sini. Jadi kita mau sekalian keluar, ya kan. Jadi kesimpulannya gimana? VF3 ini kamera dari luar. Bismillah. Jangan sampai masuk selokannya, Nah, aman. Jadi VF3-nya membuktikan kalau dia buat main light off-road masih oke lah ya. Ground clearance-nya cukup tinggi, ring 16, ban 175/80, ternyata masih cukup oke. Hari ini kondisinya memang tidak ekstrim, bisa dibilang kering, setengah basah lah ya. Kalau misalkan ini lebih lumpur, ya ini pasti nggak akan keluar. Karena bagaimanapun juga ini cuma 4x2. Tapi untungnya torsinya gede karena dia mobil listrik, teman-teman. Jadi kalau kalian pecinta mobil-mobil yang kotak-kotak yang gagah-gagah, pengen punya mobil listrik yang terjangkau gitu loh, yang didandanin dikit aja jadi keren kayak begini, ya kan? Menurut gue VinFast VF3 ini jawabannya. Ya tentunya di banyak kekurangannya, ada kekurangannya, nggak ada mobil yang sempurna. Tapi tertutupi oleh bentuknya yang ganteng, maco banget, keren banget. Sekarang sudah mau maghrib, daripada kita kejebak di sini, mending sekarang waktunya gue pulang. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, pastikan nyalain lonceng karena habis ini masih ada yang mau dimodif lagi. Saya Stevie Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye. Tahan dulu, takut kita nggak bisa pulang. Jadi kan gue masuk dulu sekarang.